الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dari berbagai sumber, surat Al-Kahfi merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan jika umat Islam mau mengamalkan maupun membaca, bahkan jika mau menghafalnya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membacanya di hari Jumat atau malam Jumat. Hal ini dijelaskan pula oleh seorang ulama, Dr. Muhammad Bakar Ismail, dalam kitab Al-Fiqh Al-Wadih min Al-Kitab wal Sunnah, menjelaskan bahwa salah satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada malam Jumat dan hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Sebenarnya surat Al-Kahfi tidak hanya baik dibaca pada hari Jumat saja, melainkan setiap hari. Akan tetapi, memang dianjurkan bahwa sebaiknya surat Al-Kahfi dibaca saat terbenamnya matahari di hari Kamis hingga terbenamnya matahari di hari selanjutnya, yakni hari Jumat. Mengapa membaca surat Al-Kahfi dianjurkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat? Apa keistimewaan dan keutamaannya? Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seseorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterangi cahaya. Membaca surat Al-Kahfi dapat mendekatkan kita pada ridho Allah dan mendapatkan cahaya keberkahan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi." Hadis riwayat Ahmad. Dan dikutip dari buku lain, Sunan Ad-Darimi, hadis nomor 3273, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Surat Yasin banyak menjelaskan tentang akidah dan keimanan seorang muslim. Keutamaan surat ini adalah ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang senantiasa membacanya untuk mendapatkan ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Yasin setiap malam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya diampuni." Hadis riwayat Ahmad. Surat Yasin diturunkan di kota Mekah sesudah diturunkannya surat Jin. Surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli syai'in qalban, wa qalbul Qur'ani Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu bikira'atiha qira'atul Qur'ani 10 marrat." Yang artinya segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2887. Belakangan kegiatan membaca bagian tertentu Al-Quran tersebut dipertanyakan sebagian umat Islam. Menurut mereka, kegiatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal semacam itu. Demikian pula para sahabat dan tabi'in. Ada yang agak bijak dengan menawarkan pengganti surat Yasin, yaitu surat Al-Kahfi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penggantian bacaan dalam kegiatan Yasinan sebenarnya tidak ada larangan juga dalam agama. Sebagaimana bacaan Yasin tiap malam Jumat,
tidak dilarang agama, bahkan dianjurkan. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa membaca di malam Jumat surat Hamim, Ad-Dukhan, dan Yasin, maka ia diampuni dosanya ketika masuk waktu pagi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Al-Baihaqi menyatakan bahwa hadis dari Abu Hurairah tersebut berkualitas dhaif karena terdapat perawi bernama Hisham ibnu Ziyad, murid Abu Hurairah. Namun Al-Baihaqi menyatakan bahwa kedhaifan ini dikuatkan dengan riwayat dari Al-Hasan. Kesimpulannya, berdasarkan keterangan Al-Baihaqi di atas, kita dapat gambaran bahwa pada malam Jumat, umat Islam boleh saja membaca surat Yasin maupun Al-Kahfi, atau boleh pilih salah satunya, tapi lebih baik dibaca semuanya. Misalnya, di rumah baca surat Al-Kahfi, di masjid, dan di rumah tetangga yang sedang yasinan ataupun tahlilan, silakan membaca surat Yasin. Dan ingat, membaca keduanya tidak selalu terpaku dengan malam Jumat ya Sobat Mishkah Media. Boleh malam-malam apa saja selain malam Jumat. Dan kita sebagai umat Islam jangan mudah dipecah belah dengan slogan-slogan bid'ah atau ahli bid'ah oleh oknum tertentu. Yang paling penting adalah mempersembahkan amalan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala.